Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-17. Saudara ingat, di pasal yang ke-16 kemarin kita belajar bagaimana pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram untuk ketidakpuasan mereka, keraguan-raguan mereka terhadap pemilihan Tuhan atas Musa dan Harun, sehingga mereka menghasut 250 pemuka Israel untuk memberontak kepada Musa dan Harun. Dan Allah murka, Allah marah, bumi terbelah, dibelah oleh Tuhan, lalu semua pemberontak masuk ke dalamnya dan ditangkapkan kembali sehingga mereka binasa di situ. Nah, di pasal yang ke-17 saudara, ini pembuktian bahwa apa yang menjadi alasan pemberontakan itu tidak benar. Mereka beralasan bahwa bukan hanya Musa dan Harun yang dipilih Tuhan. Walaupun nyatanya memang Tuhan memilih Musa dan Harun. Sehingga apa? Di pasal 17 ini, pembuktian dari Tuhan bahwa ini buktinya bahwa aku memilih Musa dan Harun. Makanya pada perikop pasal 17 ini berjudul Tongkat Harun Berbunga. Sebelum kita baca dan pelajari, mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri Tuhan. Kita minta Roh Tuhan membuka mata rohani kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu, tak habis-habisnya, selalu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. ya Tuhan. Engkaulah Allah pencipta segalanya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh
Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Kami bersyukur, kami memuji hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Hanya Engkau yang kami sanjung Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin. Ku Amin. sanjung Hanya Engkau. ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami sanjung namamu ya Ku Tuhan. sanjung Kami tinggikan
tinggikan Kau Engkau di ya tempat Yesus. tinggi, Sebab Engkau sebab imam besar kami. Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Kami datang kepada Dan ku datang menyembah hanya Engkau. menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami menyembah. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kami sanjung. Hanya Engkau yang kami puji. Hanya Engkau yang kami sembah. Raja di atas segala raja. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau tinggi mengatasi segala-galanya. Engkau besar mengatasi segala-galanya. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, Kau nyatakan kepada umat-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk hadirat-Mu, lawatan-Mu, dan pengurapan-Mu. Sehingga kami dibawa masuk lebih dalam lagi untuk mengerti kehendak Allah lewat pembelajaran firman Allah dalam Bible Study online CK7 ini. Urapi kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Baik, kita persiapkan materi malam ini saudara dari Bilangan pasal yang ke-17. Kalau kita gabungkan antara pasal 16 dan 17 itu memiliki kesinambungan saudara. Mengapa? Karena pemberontakan di pasal yang ke-16 itu yang dipelopori oleh Korah, Datan, dan Abiram bersama dengan 250 para pemberontak dan Allah sudah hukum. Nah di pasal 17 ini adalah pembuktiannya bahwa Allah memilih Musa dan Harun itu hak prerogatif Tuhan. Dan secara kasat mata Allah sedang memperlihatkan ini tandanya. Jadi keabsahan posisi Musa sebagai pimpinan orang Israel keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian itu sah. Dan keabsahan Harun sebagai imam besar yang membawa umat Israel untuk datang kepada Tuhan di kemah suci sepanjang perjalanan padang gurun itu sah pula. Nah seperti apa tanda dari Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel tentang kepemimpinan Musa dan Harun? Mari kita pelajari bersama-sama. Tongkat Harun berbunga. Bilangan 17. Kita akan baca semua saudara karena hanya ada 13 ayat ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi haruslah kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Jadi total 12 suku, 12 tongkat. Khusus untuk tongkat suku Lewi tertera nama Harun. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Jadi 12 tongkat itu diletakkan di depan tabut hukum.
di kemah pertemuan yang Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 5, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah ku dengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di tengah-tengah tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuah badan. Ya. Ayat 9. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar di hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka. Coba perhatikan ya. Kejadian yang supranatural ini sebagai tanda bagi orang-orang durhaka. Siapa orang-orang durhaka itu? Yang kemarin memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun itu. Yang dipelopori oleh 3 orang. Korah, Datan, dan Abiram. Ya. Ayat 11. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikian diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati. Kami akan binasa. Kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekati kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruslah kami habis binasa. Wah, ini satu akhir dari pasal 17 yang rupa-rupanya memang sebenarnya sedang dinanti-nantikan Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa Israel sadar. Kalian kalau macam-macam, kalian kalau nggak menghormati kekudusanku, kalau kalian memberontak kepadaku, kalau kamu tidak percaya kepada orang yang kupilih jadi pimpin kamu, untuk memimpin kamu, maka kamu akan binasa. Ini menandakan bahwa mulai ada kegentaran dalam diri orang Israel. Nah, mari kita kupas saudara, apa yang terjadi di pasal 17 ini. Tadi saya katakan bahwa Allah sedang mendemonstrasikan suatu hal yang adikodrati, yang tidak masuk akal. Kenapa saudara? Karena saudara tahu, tongkat Harun bersama dengan 11 tongkat orang-orang Israel, satu suku satu tongkat, semuanya adalah benda mati yang tidak akan bisa mengeluarkan kehidupan lagi. Tidak disebutkan memang dari kayu apa, atau dari bambu, atau dari yang lain, kita tidak sebutkan. Tetapi, kalau sudah jadi tongkat para pemimpin, artinya sudah dipotong, sudah dihaluskan, karena kemanapun orang ini pergi akan dibawa. Saudara tahu? Semua tongkat yang kita lihat kalau dipakai orang itu, pasti walaupun tadinya adalah benda hidup seperti tumbuh-tumbuhan, tapi sudah mati. Sudah tercabut dari akarnya, sudah dicabut dari tanah, sudah dipotong menjadi satu bagian sehingga dengannya orang bisa berjalan untuk menopang tubuhnya. Singkat cerita, semua tongkat 12-12-nya itu sudah tidak mungkin lagi menghasilkan sesuatu yang hidup. Tetapi karena Tuhan ingin berperkara dengan bangsa Israel, saudara, hal yang tidak mungkin, hal yang tidak masuk akal, di luar nalar manusia, maka Allah akan melakukannya. Demi apa? Demi menyatakan kekudusannya, demi menyatakan kuasanya,
demi menyatakan keagungan Tuhan. Dan demi menyatakan kebenaran atas pilihan Tuhan bagi Musa dan Harun. Dan terjadi. 12 suku diminta satu suku bawa satu tongkat. Semua tertulis kepala sukunya. Khusus untuk suku Lewi tertulis nama Harun. Ya, bukan keturunan Korah lagi karena Korah sudah binasa itu. Di suku Ruben sudah tidak ada nama Datan dan Abiram kalau mereka sudah binasa. Nah, 12 tongkat ini dibawa ke depan kemah pertemuan. Tempatnya tempat di mana Tuhan seringkali ada, muncul untuk memberkati, untuk berada di tengah-tengah bangsa Israel. Katakanlah sore hari itu semua tongkat dikumpulkan. Lalu mereka kembali ke perkemahan. Setelah mereka kembali ke perkemahan, mereka tidur. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, Musa keluar dari perkemahannya untuk melihat tanda apa yang Tuhan sudah lakukan bagi 12 tongkat itu. Dan terjadi. Dari 12 tongkat itu, hanya tongkat Harun yang mengeluarkan pucuk, mengeluarkan tunas. Dan hebatnya lagi, saudara, seketika itu juga mengeluarkan buah badam. Sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk perhitungan manusia. Tapi itulah kenyataannya. Dan Allah menyatakannya. Untuk apa? Sebagai tanda kepada para pemberontak. Kepada para yang suka bersungut-sungut. Yang tidak puas dengan kepemimpinan Musa dan Harun. Ini tandanya bahwa secara sah dan legal aku menetapkan Harun sebagai pemimpinmu. Dan Tuhan minta apa? Tongkat ini disimpan nanti di tabut Allah, saudara. Saudara tahu? Di dalam tabut Allah, ya. Kalau di kemah suci kan ada 3 tempat, ya. Halaman, ruang kudus, lalu maha kudus. Nah, di tempat ruang maha kudus itu ada satu tabut. Seperti peti yang diusung, pernah saya jelaskan itu, ya. Lalu di atasnya ada tutup, lalu ada kerup yang terjaga. Di dalamnya, di dalam tabut itu, di dalam kotak itu ada 3 benda. Yang pertama adalah 2 loh batu yang dibawa Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai. 2 loh batu yang kedua. Karena yang pertama dihancurkan pada peristiwa lembu emas. Lalu yang kedua adalah mana. Yang ketiga tongkat Harun. 3 benda ini ada di tabut Allah itu. 1. 2 loh hukum itu menandakan apa? Ini peraturan-peraturan yang harus kamu lakukan. Tidak boleh kamu langgar. Menjadi peringatan sepanjang kehidupan. Baik masih di padang gurun maupun memasuki tanah perjanjian. 2 loh batu ini, artinya hukum-hukum Allah ini harus kamu jaga dan pelihara. Mana lambang pemeliharaan Tuhan? Bahwa lewat turunnya mana setiap pagi, Allah memelihara umatnya dengan luar biasa. Mereka tidak bercocok tanam, tapi terpenuhi kebutuhan jasmaninya. Mereka tidak pernah kelaparan. Karena Allah memberikan makanan setiap hari. Pagi hari mereka harus mengambil mana itu. Ini lambang apa? Lambang firman Allah. Tadi hukum Allah, mana lambang firman Allah. Bahwa lewat firman Allah lah, maka umat pilihan tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan, kelaparan, ya. Mereka tidak akan pernah menderita kalau mereka selalu makan firman Allah, dilambangkan mana. Dan yang ketiga, tongkat Harun. Apa ini tongkat Harun, saudara? Yang bertunas dan berbuah badan ini. Artinya kepemimpinan. Sekalipun hukum sudah diberikan, berkat-berkat jasmani sudah diberikan, tapi Tuhan juga ingin menuntun umatnya. Lewat siapa? Lewat para gembala, lewat para pemimpin. Keabsahan mereka sudah sah. Tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu kita ragu lagi terhadap para pemimpin. Karena lambang tongkat yang bertunas ini
Artinya kalau engkau dipimpin oleh orang yang diutus Tuhan, dipilih Tuhan, engkau akan hidup. Tunas melambangkan apa, saudara? Kehidupan. Tunas melambangkan apa? Pertumbuhan. Tunas melambangkan apa? Selalu ada kehidupan kekal di dalam orang percaya. Ini lambangnya. Dan ini menjadi sebuah ketetapan Tuhan. Mengerti sekarang bahwa 3 benda itu, baik 2 loh batu, mana maupun tongkat Harun, itu melambangkan apa? Otoritas Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Yang harus dibawa kemana-mana. Karena tabut harus diusung kemana-mana, saudara. Nanti pada zaman raja-raja, pada zaman Daud apalagi, itu tabut itu sangat-sangat dihormati. Di dalam pondok Daud ada tabut Allah di situ. Dalam bait sucinya Salomo ada tabut Allah di situ. Di mana ada tabut Allah, di situ ada pemeliharaan Allah. Di mana ada tabut Allah, kehadiran Allah dinyatakan. Dan kalau Allah hadir, membawa berkat-berkatnya buat orang-orang pilihannya. Nah, pelajaran dari tongkat Harun yang berbunga ini melambangkan tentang selain otoritas Tuhan kepada para pemimpin, supaya kita tahu bahwa Allah tidak main-main. Allah tidak sedang iseng-iseng memilih orang. Allah betul-betul serius dengan pilihannya. Baik yang dipilih sebagai pemimpin maupun yang dipimpin, mereka harus tahu bahwa semuanya ada di dalam otoritas ilahi. Itu maksudnya. Allah yang membuktikan. Bahkan dikatakan tadi ya, ini sebagai tanda kepada mereka yang durhaka. Mereka yang tidak percaya. Mereka yang meragukan keabsahan para pemimpin yang diurapi Tuhan. Mereka yang meragukan atas apa? Otoritas Tuhan yang turun kepada para pemimpin. Allah memberikan tanda yang adikodrati ini. Supaya mereka tahu. Allah yang memilih. Allah yang menentukan. Allah yang memberikan hukum-hukum itu supaya ditaati. Mari saudara, lewat pembelajaran pada malam hari ini, tongkat Harun yang berbunga ini, kita diberikan pengertian di mana ada ketaatan, di mana ada penundukan diri, baik kepada Tuhan lewat para pemimpin kita, maka pemeliharaan Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya teringat saudara, pada peristiwa nanti ya di kitab Samuel, kalau kita belajar sampai dengan kitab Samuel, kita akan temui begini. Ketika tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom, ya, saya akan cuplik sedikit ini. Ketika tabut Allah itu yang tadinya dibawa Daud untuk masuk ke Yerusalem, tapi karena ada peristiwa yang menggemparkan, karena Allah menampar Usa yang meremehkan tabut itu, apa yang terjadi? Usa mati, lalu Daud sedikit kecewa, sehingga apa? Tabut Allah mampir di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Apa yang terjadi? Tongkat Harun yang di kitab bilangan dituliskan bertunas itu, sampai dengan peristiwa di Obed-Edom, tetap bertunas dan menghasilkan buah badam. Selama 3 bulan, rumah Obed-Edom diberkati Tuhan luar biasa. Diberkati. Nah, peristiwa 3 bulan yang sangat memberkati Obed-Edom itu kedengaran di telinga Daud. Lalu Daud apa? Berkehendak untuk memindahkan tabut itu. Sebab mereka sadar, Daud sadar, Israel sadar, tanpa tabut maka Israel tidak berbuat apa-apa. Tanpa hadirat Tuhan maka Israel tidak berbuat apa-apa. Tanpa 3 tanda tadi, ya, hukum Allah, mana dan tongkat Harun, Israel akan mengalami kehancuran dan kekalahan kemanapun mereka pergi berperang. Dari sinilah kita belajar. Ini tidak main-main, saudara. Tanda ilahi yang adikodrati ini tidak main-main. Siapa yang menghormati hadirat Tuhan, siapa yang menghormati keputusan Tuhan, siapa yang menghormati orang-orang yang dipilih Tuhan, mereka akan terpelihara, diberkati, dan tidak ditimpa
malapetaka dan hukuman Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya ingatkan sekali lagi, ayo hormati Tuhan, taati para pemimpin kita, sebab mereka yang dipilih Tuhan. Seperti Daud menghormati Saul, walaupun Daud tahu persis Saul itu seperti apa, tapi Daud berkata seperti ini, jangan mengutak-utik orang yang dipilih Tuhan. Jangan kamu apa-apain orang yang diurapi Tuhan. Karena prinsip Daud, orang yang dipilih Tuhan pasti diurapi Tuhan. Kalau toh mereka berbuat salah, Tuhan yang akan menghukum para pemimpin, bukan kita. Cilakanya kita kalau kita mengutak-utik pemimpin. Allah yang akan menghukum kita, bukan pemimpin. Oleh sebab itu, mari ketaatan kita kepada Tuhan ditunjukkan ketaatan kita kepada pemimpin kita. Maka saudara akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia dan bukan pemberontak. Seperti Korah, Datan, dan Abiram. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kami belajar sekarang bagaimana peristiwa tongkat Harun yang berbunga. Bukan hanya berbunga, bahkan mengeluarkan buah badan itu. Menandakan bahwa Allah yang memberikan kuasa kepada Harun, kepada Musa, atau kepada para pemimpin untuk membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk sadar, tahu bahwa para pemimpin yang Tuhan sudah tetapkan itu berasal dari Tuhan. Entah itu pemimpin dalam gereja kami, yaitu gembala-gembala kami. Entah itu dalam perusahaan kami, yaitu atasan-atasan kami. Atau dalam rumah tangga, yaitu para suami. Atau orang tua yang punya otoritas untuk membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Sebagai anak-anak, sebagai anak buah, sebagai domba-domba, sebagai rakyat yang memiliki pemimpin, biar kami taat. Melakukan seperti apa yang pemimpin kami perintahkan. Sebab sama seperti Tuhan berbicara kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, demikianlah Tuhan berbicara kepada para pemimpin kami untuk kami lakukan. Terima kasih Bapak. Ampuni kami kalau sering kali ada benih-benih pemberontakan, ketidakpuasan, sungut-sungut kepada para pemimpin kami. Ampuni Tuhan. Sebab bukan pemimpin kami yang akan membuktikan, tapi Tuhan sendiri akan membuktikan. Ketika peristiwa tongkat Harun yang berbunga itu bukti bahwa Allah melegalkan, mensahkan keabsahan pimpinan Harun atas bangsa Israel. Berkati para pemimpin kami ya Tuhan, gembala kami, berkati para atasan kami, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang menjadi pemimpin atas hidup kami. Supaya mereka tetap ada dalam urapan dan hadirat Tuhan. Sehingga baik yang memimpin maupun yang dipimpin, semuanya mendapatkan bagian seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu, umat-Mu yang taat dan setia. Terus berkati anak-anak-Mu, berkati umat-Mu, berkati kami semuanya. Baik keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis kami, semuanya diberkati Tuhan. Terlebih pelayanan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah, kami akan terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, menjemput kita semuanya, dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.